Di sebuah menara kaca setinggi langit, tersembunyi di balik awan dan kabut kebohongan ekonomi, duduklah seorang pria bernama Ardian. Ia bukan presiden, bukan raja, bahkan bukan tokoh publik. Tapi siapapun yang benar-benar mengerti dunia tahu bahwa Ardian adalah pemilik uang. Ia memiliki perusahaan keuangan global yang tak terdaftar di bursa manapun, namun menjadi tulang punggung dari setiap pasar, setiap mata uang, bahkan setiap harga nasi di warung kaki lima. Di balik komputer berlayar hitam pekat dan tombol-tombol tanpa nama, Ardian bisa mencetak uang digital senilai negara, kapanpun ia mau. Ia telah menciptakan algoritma yang tidak hanya membaca pasar, tetapi mengendalikannya. Uang bukan lagi alat tukar baginya, tapi senjata. Ia melihat grafik naik dan turun seperti permainan, dan setiap kali dia butuh lebih banyak kekuasaan, dia cukup menggerakkan jari telunjuknya, dan dunia pun gemetar. Berjarak beberapa kilometer dari menara megah itu, di gang sempit yang tak pernah dijamah cahaya matahari langsung, hidup seorang pemuda bernama Raka. Hidupnya adalah kebalikan dari Ardian dalam segala hal, kecuali satu. Keduanya sama-sama tak terlihat oleh publik. Namun, kalau Ardian tak terlihat karena ia terlalu tinggi, maka Raka tak terlihat karena ia terlalu rendah. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah kontrakan sempit, berdinding triplek dan atap bocor. Setiap hari ia keluar pagi-pagi mencari pekerjaan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang jadi tukang cuci motor, kadang hanya mengemis sisa makanan dari pasar. Namun hari-harinya semakin berat sejak harga barang naik 2 kali lipat dalam 1 bulan terakhir. Harga beras melonjak, minyak goreng hilang dari pasaran, dan uang 50.000 yang dulu cukup untuk 2 hari, kini habis dalam sekali belanja. Tapi tak ada yang bertanya kenapa, semua hanya bilang, itu sudah nasib. Ardian menyadari bahwa sistem yang ia bangun harus selalu bergeser untuk bertahan. Ia tahu bahwa mencetak uang terlalu banyak akan menciptakan inflasi, tapi inflasi bukanlah kegagalan baginya. Itu adalah mekanisme kendali. Ketika harga barang naik, rakyat bekerja lebih keras, lebih patuh, dan lebih mudah diarahkan. Ia menyebut ini sebagai efisiensi sosial. Dalam konferensi pers, ia berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, digitalisasi pasar, dan stabilitas finansial global. Tak seorang pun tahu bahwa semua itu hanya topeng dari kenyataan bahwa ia mencetak triliunan dalam sehari dan menyebarkannya ke kantong para pejabat, investor, dan rekan-rekannya yang disebut pemain utama. Dunia menyembah statistik, dan Ardian adalah penulis angka-angka itu. Di sisi lain kota, Raka mulai merasa hidupnya seperti dihimpit batu besar yang tak bisa dipindahkan. Setiap hari ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam, tapi tetap saja penghasilannya tidak pernah cukup. Pekerjaan kasar makin langka, sedangkan saingan makin banyak. Ibunya, yang dulu menjahit pakaian untuk tetangga, kini hanya bisa berbaring lemah karena komplikasi paru-paru yang tak pernah sembuh sejak banjir tahun lalu. Ia butuh obat, dan satu-satunya obat itu hanya bisa dibeli di apotek besar dengan harga yang tidak masuk akal. Raka mencoba menabung, tapi tiap kali ia punya uang, harga obat itu sudah naik lagi. Dunia bergerak terlalu cepat untuk orang seperti Raka. Dan ketika rasa frustrasi tumbuh, ia mulai bertanya dalam hati, apa yang harus ia lakukan ketika semua cara yang jujur gagal? Sementara Raka berjalan menyusuri jalan becek pulang dari pekerjaannya sebagai kurir makanan, Ardian duduk nyaman di balik layar monitor 12 inci menonton grafik harga sembako yang naik seperti roket. Ia tahu bahwa kenaikan ini akan menghantam kelas bawah dulu, dan itu memang tujuannya. Ia ingin menyaring pasar, mengeluarkan yang lemah agar aset-aset bisa dibeli murah. Di pikirannya, orang seperti Raka adalah kebisingan dalam sistem. Mereka hanya angka dalam kurva, statistik pengangguran atau kriminalitas kecil yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata indah di media. Ardian bahkan menyuap beberapa stasiun televisi untuk menyiarkan laporan yang menyalahkan rakyat atas kemerosotan moral dan malas bekerja. Padahal tangan-tangan besar seperti miliknya lah yang menciptakan kekacauan ini. Malam itu, ibunya Raka mengalami demam tinggi yang menggetarkan seluruh tubuhnya.
Napasnya pendek, kulitnya pucat, dan suaranya bergetar saat berkata, "Nak, tolong, Ibu." Raka panik. Ia tidak punya cukup uang. Tidak ada yang bisa ia jual. Tidak ada pinjaman, tidak ada bantuan. Ia melihat ke arah apotek besar di ujung jalan dan pikirannya mulai berbisik. Tak ada pilihan lain. Malam itu ia memutuskan untuk mencuri. Bukan karena ia ingin, tapi karena dunia menolaknya untuk hidup dengan cara lain. Ia masuk lewat jendela kecil, mengambil satu kotak obat yang ia tahu akan menyelamatkan nyawa ibunya. Tapi alarm berbunyi. Ia tertangkap. Kamera mengabadikan wajahnya. Dan sebelum ia sempat lari, 2 satpam menjatuhkannya ke tanah dan memborgol tangannya. Ia tidak melawan. Ia hanya menangis. Keesokan harinya, berita pagi menayangkan wajahnya. Pencuri obat dari apotek X berhasil ditangkap. Ardian menonton berita itu sambil menyantap sarapan mewahnya. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkat ponsel dan berkata kepada asistennya, "Naikkan harga bahan pokok. Ini waktu yang tepat. Rakyat sedang sibuk menyalahkan kriminal kecil. Dunia hanya melihat permukaan. Seorang anak muda yang mencuri, seorang pria kaya yang menjaga stabilitas. Tak ada yang bertanya siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Tapi waktu terus berjalan dan dunia berputar. Takdir telah mempertemukan 2 dunia yang seharusnya tak pernah bertemu. Satu yang mencetak uang, satu yang tak mampu membeli napas untuk ibunya." Raka duduk kaku di bangku ruang sidang. Baju tahanan lusuh membungkus tubuhnya yang kurus, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh gurat lelah. Tak ada yang mendampinginya, tak ada pengacara. Ibunya tak hadir karena masih terbaring di ranjang dengan tubuh yang makin lemah setelah malam itu. Di hadapannya, hakim berwajah dingin membaca berkas dengan suara monoton, menyebut pasal demi pasal yang menuduh Raka mencuri barang berharga dari apotek. Tidak disebut bahwa barang itu hanyalah obat seharga ratus ribu. Tidak disebut bahwa nyawa seseorang sedang dipertaruhkan malam itu. Di ruang itu, hukum berdiri tanpa hati, tanpa telinga untuk mendengar alasan. Dalam catatan resmi, Raka adalah pencuri. Titik. Di atas menara kaca yang sama, Ardian tengah bersiap menyambut para investor asing dalam sebuah pertemuan mewah bertajuk Economic Renaissance. Ia mengenakan jas mahal berwarna kelabu gelap, dasi sutra biru laut, dan pin kecil berbentuk lambang mata uang dunia. Di panggung yang disorot lampu emas, ia berbicara lantang tentang efisiensi sosial, stabilitas pasar, dan penurunan angka kriminalitas berkat sistem baru. Para hadirin tertawa dan bertepuk tangan. Ardian tahu mereka tidak peduli kebenaran. Mereka hanya ingin jaminan bahwa aset mereka akan tetap tumbuh. Dunia menyukai kebohongan asal dikemas dengan kata-kata manis dan presentasi meyakinkan. Tidak ada yang bertanya bagaimana sistem itu bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa sistem itu berdiri di atas penderitaan orang-orang seperti Raka. Vonis dijatuhkan, 5 tahun penjara tanpa remisi. Raka tidak menangis. Ia hanya menunduk, mencoba menerima bahwa dalam dunia ini, orang seperti dirinya tidak pernah punya ruang untuk bernafas. Ia tidak mencuri untuk kaya. Ia tidak menipu, tidak menyakiti siapapun. Tapi hukum tidak mengenal motif. Hukum hanya mengenal tindakan. Hakim menutup sidang dengan cepat. Tak ada tepuk tangan. Tak ada rasa bersalah. Ia hanya mengucapkan, "Semoga ini jadi pelajaran." Raka ingin tertawa, tapi suara itu hanya menggema dalam hatinya. Apa yang bisa dipelajari dari dunia yang menolak mendengarkan? Ardian menonton berita tentang vonis itu di layar datar ruang privatnya. Sebuah kanal berita menampilkan headline, "Pencuri obat divonis berat, pesan tegas untuk pelaku kriminal." Ardian menyeringai kecil, mencicipi anggur merah dari gelas kristal. Ia tahu narasi telah terkunci. Rakyat tidak akan menyalahkannya. Bahkan bila harga obat naik lagi minggu depan, mereka akan tetap marah pada pencuri kecil seperti Raka.
Ardian bahkan merilis pernyataan resmi dari perusahaan filantropinya yang menyumbang dana ke penegak hukum agar meningkatkan pengamanan dari aksi-aksi pencurian yang mengganggu stabilitas ekonomi. Ia mengatur opini publik seperti konduktor mengarahkan orkestra, dan dunia pun menari dalam musik yang ia ciptakan. Di dalam sel, Raka mulai memahami bahwa penjara ini bukan sekadar tempat hukuman. Ini adalah cermin dari sistem. Ia bertemu puluhan orang lain yang masuk karena alasan serupa, mencuri makanan, mencuri bensin, bahkan satu pria tua yang dipenjara karena tidak bisa membayar utang Rp300.000. Setiap kisah seperti potongan mozaik yang membentuk wajah sebuah negara yang gagal. Namun dari kekacauan itu, Raka menemukan kekuatan baru. Ia mulai menulis. Di kertas robek, ia mencatat setiap cerita yang ia dengar. Tentang para tahanan, tentang malam ibunya menggigil, tentang alarm yang meraung lebih keras dari detak jantungnya. Ia menulis bukan karena ia berharap bebas, tapi karena ia takut dunia akan melupakan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Sementara itu, Ardian mulai mengukuhkan kekuasaannya. Ia membentuk Dewan Ekonomi baru, mempekerjakan para mantan menteri sebagai konsultan, membeli media massa dengan dalih investasi digital. Ia menyebar ketakutan akan krisis ekonomi yang bisa terjadi kapan saja jika ia tidak mengontrolnya. Dalam rapat-rapat tertutup, ia menyebut dirinya sebagai penjaga peradaban. Padahal ia tahu, semakin besar kekuasaan yang ia genggam, semakin sedikit suara dari bawah yang terdengar. Ia tak tahu, atau pura-pura tak peduli, bahwa di sudut sel kecil seseorang sedang menulis tentang dirinya. Dengan kata-kata yang mungkin tak banyak, tapi tulus. Kata-kata yang lahir dari luka, bukan dari kekuasaan. Hari-hari terus berjalan. Raka kini mulai dikenal di antara para tahanan sebagai orang yang mencatat. Mereka mulai menceritakan kisahnya, mulai percaya padanya. Di luar, dunia tetap seperti biasa. Orang kaya semakin berkuasa, orang miskin semakin dibungkam. Tapi di balik dinding tebal penjara, mulai terbentuk sesuatu. Bukan sekadar perlawanan, tapi kesadaran. Sebuah keyakinan bahwa kebenaran tidak harus keluar dari mimbar atau panggung, tapi bisa tumbuh dari kertas lusuh di tangan seorang pemuda yang dituduh pencuri. Dan meskipun Ardian masih duduk di singgasananya, arah angin mulai berubah. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Raka kini bukan lagi pemuda kurus yang tak tahu harus berbuat apa. Di balik jeruji besi, ia menjelma menjadi mata dan telinga bagi mereka yang tak pernah didengar. Buku-bukunya, hasil catatan lusuh dari potongan kertas, sobekan kardus, bahkan punggung struk belanja, diselundupkan keluar oleh pengunjung, penjaga yang simpati, dan relawan hukum yang diam-diam membaca tulisannya. Cerita demi cerita menyebar dari mulut ke mulut, dari satu media alternatif ke media bawah tanah. Mereka menyebutnya buku dari dalam, kumpulan kisah nyata yang menyayat hati, yang menunjukkan bahwa sistem hukum bukan tempat keadilan dilahirkan, melainkan tempat keadilan dikubur dalam diam. Nama Raka mulai dibicarakan bukan sebagai pencuri, tapi sebagai saksi zaman. Di luar sana, Ardian merasa aman. Ia tak membaca media kecil. Ia tertawa melihat grafik pertumbuhan kekayaan yang menanjak, jumlah perusahaan yang bergabung di bawah kendalinya, dan jumlah negara yang tergantung pada sistem keuangannya. Ia merasa tak tersentuh. Ketika sebuah tim dokumenter bawah tanah mengangkat kisah Raka dalam sebuah film pendek berjudul Yang Dicuri Bukan Uang, Ardian hanya tersenyum sinis. Sentimen murahan, katanya. Tapi yang tidak ia tahu, film itu viral. Dalam 3 minggu, ditonton jutaan kali. Orang-orang mulai mencari tahu. Para aktivis mulai menyelidiki lebih dalam, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tersembunyi di balik istilah ekonomi. Inflasi, subsidi, korupsi, dan peran Ardian dalam semuanya. Di hari yang sama ketika Raka menginjak tahun keempat di penjara, sekelompok jurnalis independen merilis dokumen yang mengungkap skema pencetakan uang digital ilegal yang dilakukan Ardian. Bukti digital, rekaman rapat rahasia, bahkan dokumen transfer ke sejumlah pejabat.
Semuanya dibuka. Publik terbelah. Sebagian menganggap ini konspirasi, sebagian mulai membuka mata. Tapi yang tak bisa dibantah, suara-suara yang dulu sunyi kini mulai menggema. Raka tak pernah bermimpi menjatuhkan Ardian. Ia hanya ingin didengar. Tapi kata-kata jujur, bila dikumpulkan cukup banyak, bisa menjadi batu yang meruntuhkan menara kaca. Ardian merespons dengan cara yang selalu ia lakukan, mengatur ulang narasi. Ia menyuap media, menuduh berita itu bagian dari propaganda asing. Ia menggelar konferensi besar, berpidato panjang soal patriotisme dan perlunya kekuatan ekonomi nasional. Namun kali ini, tidak semua orang percaya. Beberapa tokoh mulai mundur, investor asing menarik dana, dan tekanan datang dari parlemen yang sebelumnya ia kuasai. Ia panik, tapi tidak menunjukkannya. Ia tahu dunia tempat ia merasa kebal kini mulai berubah. Bahkan istana emas tak bisa meredam amarah orang yang lapar. Di penjara, Raka dipindahkan ke sel isolasi dengan alasan keamanan. Tapi di ruang sempit itu, ia tetap menulis. Dalam gelap, ia mulai menyusun kisah baru. Bukan tentang penderitaan, tapi tentang kemungkinan. Tentang dunia di mana keadilan tidak dikendalikan oleh uang. Di mana orang miskin tidak harus mencuri untuk hidup. Dan di mana hukum menimbang niat, bukan hanya perbuatan. Ia tidak tahu apakah ia akan bebas. Ia tidak tahu apakah kata-katanya cukup kuat. Tapi ia tahu satu hal. Selama masih bisa menulis, ia belum kalah. Ia percaya kebenaran tidak perlu menang hari ini. Ia hanya perlu bertahan. Akhirnya, tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Ardian dipanggil ke sidang internasional. Asetnya dibekukan. Ia tidak ditangkap secara dramatis, hanya dikucilkan perlahan seperti raja yang kehilangan mahkota tanpa pengumuman. Ia tetap kaya, tapi ia bukan siapa-siapa lagi. Tak ada yang mendengarkan pidatonya. Tak ada yang percaya grafiknya. Ia duduk di rumah kaca yang kini kosong, menatap keluar jendela yang dulu penuh cahaya, tapi kini hanya memantulkan bayangannya sendiri. Dan di kejauhan, suara ribuan orang menyuarakan nama Raka sebagai simbol dari kebangkitan nurani. Suatu pagi, 4 tahun 6 bulan setelah ia dijebloskan ke sel, Raka dibebaskan diam-diam, tanpa sorotan kamera, tanpa selebrasi. Tapi saat ia melangkah keluar, puluhan orang telah menunggunya. Para jurnalis, mahasiswa, ibu-ibu, bekas narapidana yang dulu ia tulis kisahnya. Mereka tidak datang untuk menjadikannya pahlawan. Mereka datang untuk menyambut kembali suara yang pernah dibungkam. Raka tidak berkata apa-apa hari itu. Ia hanya menatap langit, lalu berjalan perlahan ke arah ibunya yang kini duduk di kursi roda, menunggunya dengan senyum lembut. Dunia tidak berubah sepenuhnya, tapi satu celah telah terbuka, dan dari sana cahaya kecil mulai masuk.